Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belkis Karisa Andini, NIM 21080861119. Ini membuat video untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam, yakni dalil Al-Quran dan dalil hadis. Yang pertama, dalil Al-Quran. Ada Quran surat Al-Kahfi ayat 66. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah kamu ajarkan. Jadi dalil Quran ini menjelaskan tentang nilai pendidikan yang terkandung pada ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang proses mencari ilmu, di mana Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, boleh nggak kalau misalnya beliau itu berguru kepada Nabi Khidir. Jadi di sini Nabi Musa itu seolah-olah bersikap bodoh agar Nabi Khidir mau memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada Nabi Musa. Nah, sikap Nabi Musa yang seperti ini, yakni yang rendah hati, itu yang perlu dimiliki yang perlu dimiliki oleh pelajar saat ini, yakni bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian ayat yang kedua, yakni Quran surat As-Sod ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Maksud dari ayat ini adalah, atau nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah, Allah memberikan akal pikiran kepada manusia yang ditujukan untuk manusia itu bisa berpikir, karena di dunia ini itu kan banyak sekali terjadi segala sesuatu hal yang terjadi yang pastinya ada hikmahnya. Nah, dengan akal pikiran tersebut, manusia diharapkan untuk dapat mengambil hikmah dari suatu pelajaran tersebut dan dijadikan suatu pelajaran yang insya Allah nantinya akan berguna baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain gitu, sehingga hal pelajaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain. Jadi nilai pendidikannya adalah dengan akal pikiran tersebut kita dapat berpikir gitu dengan akal pikiran itu. Kemudian ayat yang ketiga, yakni dari Quran surat Al-Anfal ayat 53 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada hambanya hingga hamba tersebut mengubah yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nilai pendidikan yang terkandung pada ayat ini adalah menunjukkan bahwa manusia harus berusaha jika ingin mendapati suatu perubahan, tidak hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa. Hal itu bisa diwujudkan dengan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu atau penasaran terhadap sesuatu, karena penasaran terhadap sesuatu bagi pelajar adalah sifat yang baik, asal penasarannya itu terhadap sesuatu pasti dalam batas yang sewajarnya gitu.
karena Allah akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian ayat keempat, yakni ada Quran surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksud dari ayat ini adalah nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah yang pertama, Allah mengharuskan kita untuk membaca dengan menyebut nama Allah, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang proses membaca atau memperoleh ilmu itu harus dilandasi dengan menyebut nama Allah agar ilmu yang kita peroleh itu insya Allah bermanfaat dan berkah nantinya. Kemudian yang ketiga, adapun ilmu yang diperoleh harus mengajarkan tentang tauhid atau akidah atau iman yang ilmu tersebut nantinya akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakni ada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, maksud dari ayat ini, nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah etika atau adab dalam mencari ilmu, etika atau adab dalam majelis pendidikan, seperti itu. Kemudian ada manfaat orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang beriman. Kemudian tuntunan untuk orang-orang muslim, baik perempuan atau laki-laki, agar mereka mau menuntut ilmu dan mencari ilmu agama atau ilmu yang lainnya, karena manfaat orang-orang yang berilmu itu nantinya Allah akan menaikkan derajatnya. Kemudian ada dalil hadis. Yang pertama ada man aradad dunya fa'aldihi bi ilmihi wa man aradal akhirata fa'aldihi bi ilmihi wa man aradahuma fa'aldihi bi ilmihi. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang hendak menguasai dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menguasai akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menguasai keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah, jika kita ingin menguasai dunia, maka kita harus berpendidikan atau memiliki ilmu. Contohnya nih kayak presiden itu kan mengayomi rakyatnya, jadi dia harus punya dong pikiran dan ilmu untuk bagaimana sih nanti masyarakat ke depannya, seperti itu. Kemudian juga jika kita ingin paham tentang agama agar kita bisa menuju akhirat yang lebih baik, mestinya juga kita paham agama itu kan harus dengan berilmu atau berpendidikan, agar nanti sholatnya, zakatnya, dan yang lain-lainnya itu kita tahu, oh tata caranya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak kita tahu, seperti itu. Jadi untuk berjalan menuju ke akhiratnya insya Allah akan diberikan kemudahan. Kemudian memiliki bekal ilmu agama dan ilmu dunia yang cukup agar antara dunia dan akhiratnya itu seimbang, sehingga kita mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan ilmu tersebut. Kemudian hadis yang kedua, yakni ada iftahu ala syinakum awwala bi kalimatin iftahu ala syinakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim, yang artinya ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anakmu, yakni kalimat la ilaha illallah. Nilai pendidikan yang terkandung adalah orang tua adalah guru utama bagi anak-anaknya. Kemudian
ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid atau ilmu yang mengajarkan tentang ketuhanan, maka ajarkanlah kata la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan tentang pendidikan karakter, di mana dari kecil anak itu sudah dididik, sudah diajarkan oleh orang tua bahwa seperti dengan ilmu-ilmu keagamaan ataupun ilmu-ilmu kauniyah, ilmu tentang dunia seperti ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi karakter sang anak itu sudah dibentuk dari kecil. Jadi pendidikan itu sebaiknya diajarkan dari kecil, karena pada saat kecil itu karakter kita harus sudah terbentuk gitu. Jadi saat dewasanya tidak terlalu kesusahan. Kemudian hadis yang ketiga ada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Malik. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu merupakan ibadah. Kemudian menuntut ilmu itu wajib hukumnya, serta kelihatan berbeda antara orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, begitu ya kelihatan gitu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Muslim, yakni man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah ikhlas atau legowo ketika menuntut ilmu. Kemudian ada jaminan bagi para pendidik dan ada jaminan menuju surga, baik bagi para orang-orang yang memberikan ilmunya atau bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian dimudahkan jalan orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Jadi di sini itu hadis ini itu sebagai motivator untuk para penuntut ilmu, bahwa orang-orang yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya, baik untuk memperoleh ilmu tersebut maupun untuk menuju surga. Kemudian hadis yang terakhir yakni kunu rabbanina ulama afuqaha ulama'a wa yuqalu rabbanina alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi kibari. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang pendidik mendidik manusia dengan memberikan ilmunya sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi bukit. Nilai pendidikan yang terkandung pada hadis ini adalah ketika kita menjadi seorang pendidik itu sebaiknya orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Jadi ketika kita menjadi seorang pendidik itu kita ahli dalam bidang tersebut, misal matematika kayak gitu, karena agar ilmunya itu bisa disampaikan dengan sempurna. Kemudian juga sikap pendidik itu santun, ahli fikih atau paham juga tentang, di samping dia paham tentang ilmu pengetahuan juga paham tentang ilmu agama atau ilmu fikih. Kemudian ulama, maksud dari ulama di sini adalah masyaikh atau tua. Maksudnya masyaikh itu tua atau cukup umur. Kemudian ada menjadi pendidik itu haruslah ikhlas dalam memberikan ilmunya, karena kalau nggak ikhlas ditakutkannya nanti ilmu yang diberikan itu tidak berkah. Kemudian juga dalam mencari ilmu itu kita harus bersabar gitu, karena namanya mencari ilmu tidak bisa langsung semuanya didapatkan, tapi sedikit demi sedikit, maka nanti lama-lama ilmu yang kita peroleh tadi akan
terkumpul, terus menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita ini dapat menjadi pendidik yang baik, seperti itu. Segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya, dan apabila masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.